40 siswa madrasah di Kabupaten Agam, Sumatera Barat diduga dicabuli pengasuh asramanya. 2 orang pelaku yang juga pengasuh asrama sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka RA dan AA melakukan pencabulan sejak 2022 hingga 2024. Kasus ini berawal dari adanya laporan salah seorang wali murid yang anaknya merasa takut untuk pergi ke sekolah dan selanjutnya melaporkan peristiwa ini ke kepolisian. Siapa sih di antara kita tidak melakukan maksiat? Setiap kita sering melakukan maksiat, terutama di zaman sekarang. Dengan adanya medsos, maka kita semua mudah terpapar dalam maksiat, baik maksiat mata, maksiat telinga, maksiat hati, maksiat lisan, ya. Dan banyak hal, ya. Dosa-dosa yang kita sering lakukan, ya. Dan ini bahaya. Dosa-dosa punya dampak, dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Terkadang seorang hanya memandang dosa-dosa besar yang berbahaya. Dosa-dosa kecil juga bahaya dan pasti punya dampak. Tidak ada dosa kecuali punya dampak, ya. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iyyakum wa muhaqaratiz dzunub." Waspadalah kalian dari dosa-dosa yang diremehkan, ya. Sungguhnya dosa-dosa tersebut idza syama'na 'ala rajul yuhliknahu. Kalau dosa-dosa tersebut yang diremehkan sudah berkumpul pada seorang, maka dosa-dosa tersebut akan membinasakan orang tersebut. Meskipun kecil-kecil tapi banyak, berulang-ulang, maka akan membinasakan. Dan saya akan membacakan dari kitab Ad-Da' wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau membuat suatu fasal yang sangat luar biasa. Judulnya Faslun min adraril ma'asi lil abdi fi dinihi wa dunyahu wa akhiratihi. Saya bacakan, walil ma'asi minal atharil qabihatil madhmumati wal mudhirrati bil qalbi wad din wal badan wad dunya wal akhirah. Maksiat itu punya dampak yang buruk, yang tercela, yang memberi mudarat kepada hati, kepada agama, kepada badan, dunia dan akhirat, ma la ya'lamuhu illallah. Yang tidak ada yang tahu seluruh dampak-dampaknya kecuali Allah. Dampaknya sangat banyak, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Walaha minal uqubati syar'an wa qadaran ajilan wa ajilan ma la ya'lamu illallah azza wa jalla. Demikian juga maksiat-maksiat juga memiliki hukuman-hukuman yang ditimpakan pada pelaku maksiat baik secara syariat maupun secara hukum kauni, secara sunnatullah, yang segera maupun diakhirkan, dan yang tahu semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hirmanul ilm, yaitu terhalangi dari ilmu. Kata beliau, faminha hirmanul ilmi nafi'. Pelaku maksiat terhalang dari ilmu yang bermanfaat. Kenapa bisa demikian? Fa innal ilma nurun yakdhifuhu Allahu fil qalb. Artinya mungkin aja dia punya ilmu tapi tidak bermanfaat kalau dia pelaku maksiat. Ya. Tapi kalau dia berusaha menghindarkan diri dari maksiat, maka ilmunya akan bermanfaat. Kenapa? Karena ilmu adalah cahaya yang Allah lemparkan dalam hati seseorang. Wal ma'siyatu tudfi'u dzalika nur. Dan maksiat memadamkan cahaya tersebut. Walamma jalasa Syafi'i rahimahullah baina yaday Malik wa qara alaihi a'jabahu ma ra'a. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah berguru di hadapan Imam Malik, kemudian dia duduk di hadapan Imam Malik, maka Imam Malik takjub dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Lima ra'a min tawaqqudi dhihnihi, karena Imam Syafi'i luar biasa cerdasnya. Ya, digambarkan seakan-akan kecerdasannya menyala-nyala saking cerdasnya, ya. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Al-Qur'an, kalau enggak salah 10 tahun hafal Muwatta Imam Malik, kitab hadis yang isinya ribuan hadis. Bagaimana sang guru tidak terpesona dengan sang murid. Wa furi fitnatihi, dan kecerdasannya yang luar biasa. Wa idhami dzakaihi wa kamali fahmihi, dan sempurnanya pemahaman Syafi'i. Maka dia berkata, Imam Malik kepada Imam Syafi'i, "Ya fata, inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran." Wahai sang pemuda, sungguh menurut aku melihat, sungguhnya Allah telah melemparkan dalam hatimu ada cahaya, yaitu meletakkan cahaya dalam hatimu. Fala tudfi'hu bi dzulmatil ma'siyah, maka jangan kau padamkan cahaya ilmu tersebut dengan kegelapan maksiat. Fatabqa fi dzulmati yauma yas'a ahlul ilmi fi nuri ilmihim, maka kau akan terjebak dalam kegelapan tersebut hari di mana para penuntut ilmu, para ahli ilmu sedang berusaha berada di cahaya ilmu mereka. Yaitu orang-orang yang menuntut ilmu, para ahli ilmu, mereka di dalam cahaya. Ya,
mereka terus dalam jalan yang terang benderang. Sementara kalau seorang melakukan maksiat, maka dia dalam kegelapan. Wa qala Syafi'i berkata, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi." Aku mengeluhkan kepada Waqi', yaitu gurunya, Waqi' Ibnu Jarrah Ar-Ru'asi. Aku mengadukan kepada guruku tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka dia arahkan aku agar meninggalkan maksiat. Wa qala a'lam bi anna al-ilma fadlun wa fadlullahi la yu'tahu al-'asi. Dan Waqi' berkata, ketahuilah bahwasanya ilmu adalah kemuliaan dan kemuliaan Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Ya. Ini yang pertama. Jadi orang menuntut ilmu, tapi dia orang pelaku maksiat, maka dia dihalangi dari ilmu yang bermanfaat. Bisa jadi sulit bagi dia memahami ilmu. Ini yang pertama, kemudian pertama. Sulit bagi dia memahami ilmu, atau dia tidak tertarik dengan ilmu, atau kalau dia diberi ilmu maka tidak bermanfaat. Maka kita dapati sebagian orang ketika memiliki menuntut ilmu dengan niat yang buruk, mungkin untuk riya, untuk bangga-banggaan, ketika mereka punya ilmu, mereka hanya bikin masalah di mana-mana. Hanya bikin apa? Masalah. Dia ingin tampil, ingin nomor satu kan, ini bikin masalah di mana-mana. Ya. Ini contoh bahwasanya ilmu yang dia pelajari tidak bermanfaat, bahkan menjadi bumerang yang akan menyerangnya pada hari kiamat kelak.